Bab 006. Toko perhiasan, Lumiere Jewelry, pukul 19.32. Suara bel pintu otomatis terdengar begitu mereka masuk. Interior butik perhiasan mewah itu dihiasi cahaya hangat dan kaca-kaca bening yang memantulkan kilau emas putih, kuning, hingga rose gold dalam etalase tertutup. Seorang staf perempuan dengan setelan hitam rapi segera menyambut mereka. "Selamat malam, Tuan Mahardika, Nona Nayaka." "Silakan," ucapnya sambil menunduk hormat. Arslan hanya sedikit mengangguk. Tangan kirinya menggenggam jemari Nayaka tanpa suara. Raut wajahnya seperti biasa datar, nyaris tidak terbaca. Melainkan cara ia membuka pintu dan mempersilakan Nayaka masuk lebih dulu, jelas tak bisa disangkal ia sedang berusaha. Nayaka menyikut lengan calon suaminya pelan. "Mas Arslan ingat semua nama staf butik ini atau emang udah hafal semua orang di Jakarta, dokter?" Godanya. "Profesional wajib tahu siapa yang pegang urusan detail," jawab Arslan datar. "Termasuk detail hatiku," imbuh Nayaka sambil nyengir. Arslan menoleh sekilas, tatapannya tenang tapi langsung menusuk balik. "Kamu bukan urusan dan tanggung jawab," katanya tenang tapi nancep. Nayaka memutar bola matanya. "Aduh, romantis banget sampai jantungku kepleset," celetuknya lagi. Mereka kemudian duduk di meja VIP area, tempat khusus pelanggan yang memesan cincin rancangan pribadi. Di hadapan mereka, seorang desainer muda muncul membawa kotak hitam berlapis beludru dan beberapa sketsa. "Ini konsep cincin pasangan yang Bapak pesan. Simple, tidak pasaran, tapi tetap elegan. Kami buat 3 ukuran untuk masing-masing, seperti permintaan Bapak. Termasuk desain alternatif untuk jari yang bisa membesar karena perubahan massa tubuh," ujar sang desainer. Arslan mengangguk pelan. "Terima kasih, biarkan kami lihat detailnya," katanya. Nayaka memutar cincin perempuan dengan mata berbinar. Ada ukiran kecil di sisi dalam, A+N 8.8.25 not perfect, but permanen. 20. Ini maksudnya tanggal nikah kita ya?" katanya lirih, senyum kecilnya tak bisa disembunyikan. "Kalau kamu lupa, cincin itu bisa jadi pengingat," ucap Arslan pelan. Nayaka mengangkat alis. "Kamu takut aku lupa?" "Aku takut kamu ninggalin," jawab Arslan tanpa ragu. Nayaka terdiam. Tidak menduga pria yang sering dicap dingin itu bisa mengucapkan sesuatu yang langsung menamparkan ke dalam hati. "Aku nggak pergi kemana-mana, sayang. Bahkan kalau kamu berubah sekalipun," ujarnya serius. Arslan menatapnya kali ini tanpa menghindar. "Aku tidak sempurna. Tapi aku memilih kamu untuk semua hidup yang tersisa," katanya tegas. Nayaka menunduk sebentar. Tangannya meraih tangan Arslan lalu mencium punggungnya. "Kamu tahu nggak?" bisiknya, "aku nggak pernah mimpikan pernikahan kayak princess. Tapi aku selalu doain Tuhan kasih aku laki-laki yang kalau diamnya pun tetap bikin aku merasa cukup," ucapnya lembut. Arslan menautkan alis. "Terlalu banyak drama Korea yang kamu tonton, Nay," katanya datar. "Terus kenapa? Toh kamu juga sekarang udah mirip pemeran utama versi psikis terganggu tapi setia," serunya sambil tertawa kecil. Desainer di depan mereka pura-pura sibuk membereskan sketsa, mencoba tak menyimak, tapi jelas senyum tertahannya tak bisa ditutupi.
Arslan kembali serius. La mengambil cincin dari kotaknya, lalu memakaikannya ke jari manis Nayaka. Sesuai ukuran, katanya. Pas banget berarti jodoh nggak perlu dikecilkan lagi, sahut Nayaka cepat. Lalu ia mengambil cincin Arslan, memakaikannya pelan di jari kanan pria itu. Pakai di kanan karena nanti di kiri bakal ada jam mahal, kan? Katanya sambil terkekeh. Arslan menatapnya dengan satu tarikan napas. Nayaka, ucapnya lirih, kalau suatu saat tangan ini nggak bisa lagi operasi, kamu masih mau genggam? Nayaka mengangguk. Tanpa pikir panjang. Kalau suatu hari kamu nggak bisa nyentuh aku sebagai laki-laki, aku masih mau duduk sebelah kamu setiap pagi, katanya mantap. Arslan menggenggam tangan gadis itu erat. Bukan soal siapa yang sempurna, tapi siapa yang tetap tinggal saat semuanya nggak lagi ideal, katanya pelan. 21. Nayaka mendekat, suaranya berubah lembut. Dokter Arslan Han Mahardika, kamu tahu. Kamu tuh bukan cowok idaman semua orang. Tapi kamu satu-satunya laki-laki yang bikin aku pengen berhenti cari siapapun lagi, ucapnya. Arslan menunduk sedikit, dahi mereka saling bersentuhan sesaat. Tak ada pelukan. Tak ada kecupan. Hanya dua kepala yang saling diam dalam jarak paling jujur. Malam itu, lampu toko perhiasan tetap menyala walau pelanggan lain sudah pulang. Di meja VIP dua cincin dipakai di tangan yang saling menggenggam. Tak muluk. Tak mewah. Tapi terasa utuh. Karena cinta tak selalu ribut. Kadang justru hadir paling jelas di balik diam yang paling tenang. Dan malam itu, semesta diam-diam mencatat janji mereka. Bukan di altar, tapi di hati masing-masing. Masih di butik perhiasan, ketika Nayaka hendak menyimpan kotak cincin ke dalam tas kecilnya. Tanpa aba-aba, suara langkah tergesa terdengar memecah keheningan butik yang seharusnya sudah sepi. Nayaka menoleh cepat, begitu juga Arslan. Sebelum siapapun sempat bertanya, sosok perempuan tinggi dengan blazer krem dan rambut panjang sepinggang langsung menghampiri dan tanpa ragu menarik tangan Arslan, lalu memeluknya erat di depan semua orang. Han Ahimya, aku ketemu kamu lagi, ucapnya penuh emosi, suaranya nyaris bergetar. Nayaka spontan berdiri membeku, matanya menatap pemandangan di depan dengan dada mengencang. Tangan kanannya mengepal refleks. Arslan tak membalas pelukan itu. Bahkan ia tidak bergeser 1 inci pun. Tangannya tetap kaku di sisi tubuhnya dan wajahnya seperti biasa tetap datar. Lepaskan, katanya pelan tapi tajam. 22. Juwita Anmanda. Lepaskan. Seru Nayaka sambil menarik paksa lengannya dari cengkeraman Juwita yang semakin nekat. Matanya menatap tajam, ekspresinya tak lagi bercanda seperti biasa. Suaranya lirih, tapi penuh amarah. Kamu ternyata nggak belajar dari pengalaman kemarin. Ucapnya dengan nada menahan diri, aku masih kasih kamu kesempatan waktu itu, karena aku pikir kamu cuma perempuan yang patah hati dan nggak tahu cara mengobati luka. Tapi ternyata kamu malah makin gila menyewa preman buat nyulik aku. Napas Nayaka memburu, telapak tangannya mengepal, tapi tubuhnya tetap tegak dan matanya menantang. Aku bukan cewek lemah yang bisa kamu sikat kayak mainan. Sayangnya, kamu salah target,
Ju imbuhnya tajam. Juwita Amanda berdiri mematung, namun matanya tak berkedip menatap Dr. Arslan yang diam berdiri tak jauh dari mereka. Wajah pria itu tetap terlihat datar dan dingin. Tak satu pun gerakan menyela di sana, kecuali helaan nafasnya yang nyaris tak terdengar. Aku sangat mencintaimu, Arslan, ucap Juwita, nyaris seperti merintih. Kenapa kamu malah pilih perempuan barbar, miskin dan gak punya kelas kayak dia? Tatapannya merendahkan dan nada bicaranya tinggi, tetapi tetap tak ada reaksi dari Dr. Arslan. Dia nggak selevel sama Kanu. Serunya. Aku tahu kamu, Arslan. Kamu orang yang perfeksionis. Kamu butuh perempuan elegan, lembut, pintar dan tahu tempat. Bukan cewek jalanan kayak dia. Ucapnya penuh ejekan sambil menunjuk ke arah Nayaka. Tari Nayaka tersenyum miring. La melangkah satu langkah mendekat. Rambutnya dikuncir seadanya, seragam perawatnya kusut karena sempat berlari dari koridor belakang. Tapi sorot matanya sama sekali tidak gentar. Kamu tahu kenapa dia pilih aku? Ucap Nayaka pelan, karena dia nggak cari perempuan yang pura-pura anggun di depan, tapi jahat dan manipulatif di belakang. Juwita mendengus, kamu pikir kamu lebih baik dari aku? Enggak, jawab Nayaka ringan, tapi setidaknya aku nggak nyulik orang demi cinta yang nggak dibalas. Dia cuma kasihan sama kamu, Nayaka. Teriak Juwita. Dr. Arslan akhirnya bersuara, Juwita. Suara itu rendah namun cukup untuk menghentikan seluruh ruangan. Bahkan Nayaka pun ikut memutar tubuh. Aku tidak pernah mencintaimu, ujarnya tenang, dan tidak ada satu detik pun aku merasa iba padamu. Aku hanya menghormatimu sebagai manusia bukan karena kamu sudah melewati batas. Juwita melangkah mundur matanya memerah menahan amarahnya. 23. Dia barbar. Dia nggak sopan. Dia bukan perempuan yang cocok untukmu, Arslan. Ucap Juwita dengan suara gemetar. Dr. Arslan melirik Nayaka yang berdiri santai sambil menggigit bibir menahan senyum. Dia memang barbar kata Arslan, tapi dia perempuan yang paling jujur dan paling bisa aku percaya. Nayaka menoleh cepat ke arah pria itu. Jantungnya berdebar tak karuan, tapi wajahnya tetap kalem. Dia tidak butuh validasi siapapun untuk mencintaiku, tidak menyamar jadi versi lain hanya supaya diterima. Dia datang apa adanya dan bagiku itu cukup. Juwita tidak tahan. La membalikkan badan, meninggalkan ruangan dengan langkah cepat dan bahunya bergetar. Begitu pintu tertutup, Nayaka akhirnya membuang napas lega. Barusan kamu bilang cinta, iya? Katanya sambil melirik Arslan dengan alis naik sebelah. Pria itu menatap datar. Aku tidak bilang cinta, jawabnya singkat. Ya nyarislah ya, imbuh Nayaka sambil tersenyum jahil. Kalau kamu udah bisa ngaku jatuh hati, aku bakal traktir es teh manis. Mau? Arslan menatapnya tajam lalu berkata, aku impoten, tari Nayaka. Nayaka terdiam terjadi keheningan. Tapi kemudian ia nyengir dan berkata, siapa yang peduli? Yang penting kamu nggak impoten dalam urusan kasih sayang. Dan untuk pertama kalinya,
wajah Dr. Arslan bergeser sedikit. Hampir seperti sedang menahan senyum. Dr. Arslan membuka pintu mobil untuk Nayaka, lalu masuk ke kursi kemudi. Suasana di dalam mobil terisi keheningan yang menggantung. Namun bukan keheningan yang asing, melainkan semacam kenyamanan aneh yang hanya muncul ketika dua jiwa tahu mereka sedang menuju ke satu arah yang sama. Aku kira kamu cuma mau belin cincin, celetuk Nayaka, menggoda, nggak ngangka ujung-ujungnya ikut meet the monster. Arslan tetap menatap lurus ke depan, menyetir tanpa ekspresi. Bukan monster. Tapi racun, katanya datar, dan sudah terlalu lama aku biarkan merusak banyak hal. Nayaka tidak banyak bicara. Lah tahu ini bukan saatnya bercanda. Di balik sikap kalem Arslan, ada amarah yang sudah lama dipendam. Ada luka yang tidak pernah benar-benar sembuh. Dan kali ini, pria itu memilih melindunginya. Bukan dengan cara manis, tapi dengan keberanian yang dingin. Rurna besar itu berdiri megah dengan halaman luas, lampu taman menyala hangat, seolah menyambut kedatangan mereka berdua. Arslan langsung keluar dari mobil, lalu membuka pintu untuk Nayaka. 24. Jangan ngomong apa-apa dulu, cukup berdiri di belakangku, ucap Arslan pelan. Kalau kamu dibanting kayak di sinetron, aku boleh banting balik, kan? Seloroh Nayaka masih sempat menggoda. Arslan hanya melirik sejenak, tidak menjawab. Tapi langkahnya mantap saat masuk ke ruang tamu yang sudah diisi oleh dua orang tua terpandang, Papi dan Mami Juwita. Mereka tampak terkejut melihat Nayaka berdiri di samping Arslan. Ada apa, Arslan? Tanya sang ayah dengan nada bingung. Pria itu berdiri tegak. Nadanya tenang tapi tajam. Nafasnya stabil, sorot matanya menusuk. Om, aku sudah capek menghadapi tingkah konyol dan kekanak-kanakan Juwita Amanda, ujarnya pelan namun tegas. Kemarin aku tidak laporkan ke polisi karena aku masih sangat menghargai Om dan Tante, apalagi kita relasi lama. Tapi ketika Juwita menyewa preman untuk menculik calon istriku. Nafasnya tertahan sesaat, refleks tangannya mengepal, dorot matanya tidak berpaling. Itu sudah kelewatan. Kali ini, kalau Juwita masih bertingkah, jangan salahkan aku bertindak tegas, imbuhnya. Papi Juwita langsung berdiri. Wajahnya merah padam. Suaranya meninggi tapi gemetar karena malu. Apa? Dia melakukan apa? Bentaknya sambil menatap istri di sampingnya. Mami Juwita tidak bisa berkata apa-apa. Sementara itu, Nayaka tetap berdiri diam, tapi matanya waspada, memperhatikan situasi. Arslan melanjutkan, aku bisa bawa bukti CCTV, saksi, bahkan petugas keamanan yang sempat ikut mengamankan Nayaka saat kejadian. Tapi aku tidak ingin membuat nama keluarga Om tercoreng. Itu sebabnya aku datang baik-baik. Juwita tahu kamu impoten, Arslan. Tapi dia tetap ngotot. Kami pun sudah melarang, ucap Mami Juwita pelan dan malu karena ulah putri tunggalnya itu. Dia tidak bisa menerima kenyataan kalau kamu akan menikah dengan perempuan lain, lanjutnya mamanya Juwita. Tepat, ucap Arslan dingin, dan obsesi itu berbahaya bukan cuma buat aku, tapi buat siapapun yang dekat denganku. Tiba-tiba suara sepatu berderap terdengar dari arah tangga.
Juwita muncul dengan wajah penuh amarah. Kamu sengaja bawa dia ke sini, iya? Buat mempermalukan aku. Serunya histeris, menunjuk Nayaka. Aku bawa dia karena dia korban dari obsesimu. Jawab Arslan cepat, kalau kamu masih punya sisa harga diri, minta maaf dan berhenti. Juwita maju beberapa langkah, terlihat wajahnya memerah dan bola matanya liar. 25. Kamu pikir dia lebih baik dari aku? Lihat dia. Barbar. Nggak ada sopan santunnya. Katanya bergetar. Arslan tak berkedip. La menoleh pada Nayaka yang masih diam. Dia memang barbar. Ujarnya, tapi dia tidak berpura-pura jadi siapa-siapa. Dia tidak manipulatif, tidak munafik dan tidak pernah maksa orang lain untuk mencintainya. Nayaka menunduk, senyumnya tipis. Tapi matanya berkaca-kaca. Ada kalimat yang tidak terucap, tapi hati kecilnya tahu yaitu ia dicintai. Bukan karena citra namun karena keberanian jadi diri sendiri. Papi Juwita mendekat dan menarik lengan anaknya. Cukup. Kamu bikin malu keluarga. Dari dulu kamu dilarang, tapi kamu keras kepala. Arslan sudah jelas batasnya, dan kamu makin jadi. Papi dia. Protesnya Juwita. Tidak ada alasan. Kamu disuruh sekolah tinggi, punya karir bagus, tapi kelakuan kamu ayak anak kecil. Hardik sang ayah. Juwita menangis, tapi bukan tangisan penyesalan. Lebih seperti kegagalan mengendalikan sesuatu yang selama ini dianggap miliknya. Arslan memandang semua orang di ruangan itu, lalu berkata pelan namun pasti. Aku sudah bilang dari awal. Aku bukan laki-laki sempurna. Tapi aku tahu siapa yang membuatku lebih baik. Dan aku tidak akan pernah biarkan perempuan seperti Nayaka terluka hanya karena masa laluku. Lalu ia menoleh pada Nayaka. Kita pulang, ucapnya. Dan gadis itu, tanpa ragu, berjalan menyusul pria yang dari dulu selalu ia lihat seperti batu dingin. Tapi hari ini, ia tahu, ada bara yang perlahan menyala. Dan itu cukup untuk ia genggam selamanya. Sentuhan mereka makin dalam dari sekadar rindu yang tak tersampaikan. Nafas Arslan menghangat di leher Nayaka, sementara jemarinya masih erat memeluk pinggang kekasihnya, seakan tak ingin dunia ikut campur dalam ruang kecil milik mereka berdua. Degup jantung Nayaka berpacu, antara gugup dan terbakar rasa. Lalu, di tengah kebisuan yang pekat, ia merasakan sesuatu ada yang keras, tapi jelas bukan batu. Ada yang tegak, namun bukan tongkat. Dan ada yang berkibar tapi tentu bukan bendera. Nayaka terdiam, menahan napas. Wajahnya memanas. Dalam diam, matanya menatap Arslan. Laki-laki itu pun membalas tatapannya, masih dengan dada yang naik turun karena gejolak yang tak bisa sepenuhnya ia jinakkan. Maaf, gumam Arslan lirih, menundukkan wajahnya, namun tetap tak melepaskan pelukan. Nayaka tidak menjawab. La hanya menyandarkan kepalanya di dada Arslan. Degup mereka menyatu. Tak ada yang perlu dijelaskan, sebab cinta memang kadang tak butuh kata. Hanya butuh keyakinan bahwa mereka berdua sedang jatuh, dalam, ke pelukan yang sama. 26. Sentuhan itu bukan lagi sekadar rindu.
Nafas Arslan terasa hangat di sisi leher Nayaka, berhembus pelan, membakar udara di antara mereka. Jemarinya masih mengunci pinggang gadis itu erat, seakan dunia luar adalah ancaman yang harus dijauhkan. Detik-detik itu terasa seperti dunia kehilangan suara. Tapi dada Nayaka berdebar kencang tak bisa diredam. Jantungnya seolah saling berkejaran seperti menabrak tulang rusuk, napasnya pendek-pendek dan langkahnya mulai kehilangan arah. Ada sesuatu yang tumbuh di udara, tapi bukan angin. Bukan debu. Ini rasa yang tak bisa dijelaskan, tapi tubuhnya memeluknya erat-erat tangan Arslan calon suaminya. Tiba-tiba, sesuatu terasa aneh. Ada yang menonjol. Tapi jelas bukan kantong. Ada yang hangat. Tapi bukan tangan. Ada yang tegang. Tapi bukan urat. Nayaka membeku refleks tangannya, entah bagaimana bisa di sana terselip begitu saja di sela-sela tubuh calon suaminya. La ingin menarik diri, tapi jemarinya lebih dulu menyentuh sesuatu yang membuatnya terpaku. Benda itu kenyal dan cukup panjang dan hidup serta bereaksi. Seperti seekor belut yang sedang bangun dari tidur panjangnya. Napas Nayaka tercekat. Mukanya seketika membara. Tapi anehnya, tak ada jeritan, tak ada dorongan, tak ada kalimat penolakan. Hanya mata yang perlahan menengadah, dan di sana Arslan sedang menatapnya. Dalam dan cukup tenang. Tapi di balik ketenangan itu, gelombang gairah tak bisa benar-benar disembunyikan. "Maaf," gumam Arslan. Suaranya serak, nyaris tak terdengar. La menunduk, tapi bukan untuk mundur. Sebab pelukannya justru menguat, menahan dan menjaga. Dan Nayaka masih diam. Tapi bukan karena takut. Bukan pula karena malu. Melainkan karena baru kali ini, tubuhnya bicara lebih dulu sebelum pikirannya menyusul. Nayaka tak langsung merespons. La hanya menyandarkan kepala ke dada Arslan, merasakan ritme napas pria itu yang mulai perlahan. Tapi justru dari kedekatan itu, ia makin sadar kehangatan yang ia rasakan bukan sekadar pelukan. "Mas." Bisiknya pelan, nyaris tak terdengar, tapi nada suaranya usil. "Aku ngerasa ada yang keras di bawah sana," lanjutnya sambil menatap ke depan tidak berani menengok. "Jangan-jangan Mas udah nggak impoten lagi?" Ucapnya sambil menahan senyum geli. Arslan sontak terdiam, tak ada jawaban. Tapi wajahnya langsung memerah, meski tetap menjaga nada datarnya. 27. "Kalau iya, terus kenapa?" Sahut Arslan pendek, tapi pandangannya tidak bisa menutupi rasa kikuk yang baru pertama kali muncul di wajah setegas itu. "Berarti aku bisa daftar jadi orang pertama yang ngetes," celetuk Nayaka sambil mengedipkan mata jahil. "Lelukonmu jelek," sahut Arslan tanpa senyum, tapi pelukannya malah mengerat. "Aku serius," balas Nayaka lalu tertawa pelan dengan apa yang barusan terjadi. Di tengah ruang kecil itu, tak ada siapa-siapa selain mereka berdua. Dan tak ada yang perlu dijelaskan, sebab apa yang mereka rasakan malam itu terlalu jujur untuk diingkari, terlalu hangat untuk disangkal. "Berarti malam pertama kita tetap bisa dilakukan kan, Mas?" tanya Nayaka sambil menunduk, tapi matanya melirik Arslan dengan nakal dari balik bulu mata. Arslan mendesah pelan, menengokkan wajah tanpa ekspresi ke arah jendela yang sudah buram oleh embun malam. Tangannya masih menggenggam pinggang Nayaka,
tapi matanya seolah ingin kabur dari pembicaraan itu. "Kenapa kamu nanya itu sekarang?" gumamnya datar. "Aku cuma mau tahu apa aku masih boleh berharap jadi satu-satunya perempuan yang pernah kamu punya," lirih Nayaka, nada suaranya berubah bukan lagi menggoda tapi serius dan dalam. Arslan mengerjapkan mata pelan, lalu menatap lurus ke wajah gadis itu. Sekilas, ada gurat rapuh yang nyaris tak kelihatan di wajah dinginnya. Satu sisi dari dirinya yang jarang ia biarkan keluar. "Kamu bukan cuma boleh berharap," katanya pelan. "Kamu memang akan jadi satu-satunya." Nayaka menelan ludahnya sendiri. Degup jantungnya terasa lebih keras dari suara jam tangan digital yang menempel di pergelangan Arslan. Dia menarik napas dalam, lalu membaringkan kepalanya di dada lelaki itu. Mendengar detak jantung yang juga tidak tenang-tenang amat. "Mas takut ya?" tanyanya pelan, seperti anak kecil yang tiba-tiba sadar laki-laki di sampingnya ternyata bukan setangguh kelihatannya. "Takut mengecewakanmu?" jawab Arslan jujur tanpa ragu. Pelan-pelan Nayaka mengangkat wajahnya, tangannya menelusup ke kerah kemeja Arslan yang terbuka satu kancing. "Aku nggak butuh kamu sempurna di ranjang," ucapnya pelan, penuh ketulusan. "Aku cuma butuh kamu yang nggak pergi-pergi." Arslan terdiam namun terlihat rahangnya mengeras. Tapi tangannya malah bergerak pelan membelai rambut Nayaka. "Kalau cuma itu syaratnya," gumam Arslan pelan, "aku nggak akan pernah ninggalin kamu." 28. Nayaka tersenyum. La mendekat, mencium rahang lelaki itu dengan lembut. Tidak ada nafsu yang meledak-ledak, hanya ketulusan yang hangat dan utuh. "Mas tahu kan?" katanya lirih. "Apa?" tanya Arslan. "Bahwa aku udah milih kamu, bahkan sebelum kamu sempat ngasih alasan buat ditunggu," jawab Nayaka sambil mengulum senyum. Arslan memejamkan mata. Pelan-pelan ia menyandarkan keningnya ke pelipis Nayaka. Mobil itu tak bergoyang, hanya terlihat diam. Suasana malam pun ikutan juga diam. Tapi dua hati yang duduk berdampingan di kursi depan tidak diam. Mereka sedang bicara dalam bahasa yang tak bisa diucapkan, yaitu bahasa luka, bahasa penerimaan, bahasa, "Aku tetap tinggal meski kamu rusak." "Aku serius," ulang Nayaka lirih. "Malam pertama kita tetap bisa kok. Caranya bisa kita cari. Rasanya bisa kita pelajari. Tapi yang penting bukan itu, yang paling penting kamu ada." Arslan menahan napas lalu tertawa kecil. Tawa yang asing bahkan buat dirinya sendiri. "Kenapa?" tanya Nayaka. "Biasanya kamu yang barbar. Sekarang kamu yang bikin aku mewek," jawab Arslan sambil mengusap pipi Nayaka yang mulai memerah. "Aku bisa lembut kok kalau Mas mau," celetuk Nayaka sambil mengedip jahil. "Kamu bisa apa aja memang," gumam Arslan. Malam itu, mereka tidak bicara soal ranjang atau rasa sakit lagi. Yang mereka bicarakan hanya tentang pulang. Tentang cinta yang gak mengandalkan tubuh, tapi hati yang tetap bertahan bahkan saat tubuh tak bisa memberi apa-apa. "Aku bisa puasin Mas di atas ranjang," ucap Nayaka percaya diri, nada suaranya setengah menantang, setengah menggoda. Arslan menoleh cepat, alisnya naik sebelah. "Itu pernyataan atau ancaman?" tanyanya dingin.
Uji coba aja dulu, balas Nayaka sambil nyengir, tangannya mulai nakal menelusuri kerah jas Arslan yang setengah terbuka. Baru saja Arslan hendak menjawab, jendela sebelah kanan mereka diketuk keras dari luar. Suara logam dari cincin jari yang menghantam kaca membuat keduanya refleks menoleh. Seorang pria berdiri tegap di luar, berseragam coklat lengkap dengan topi dan name tag. Cahaya senter dari tangannya menyorot ke dalam, tepat ke wajah Nayaka yang spontan duduk tegak dan menarik hoodie ke atas kepala. Sementara Arslan, seperti biasa, tetap datar. 29. Area dilarang pacaran. Tegur petugas itu tegas, suaranya lantang menembus kaca mobil. Nayaka menahan tawa. Matanya melirik Arslan yang tetap diam dan tidak menunjukkan reaksi apapun. Wajahnya tetap dingin, tapi tangan kanannya bergerak menurunkan kaca jendela perlahan. Maaf. Kami nggak pacaran, sahut Arslan pendek. Matanya menatap tajam pria itu tanpa rasa bersalah sedikitpun. Oh ya. Terus ngapain berdua malam-malam begini di area sepi? Tukas polisi itu lagi yang sedikit curiga. Kami tunangan Pak dan saya baru selesai operasi jantung 5 jam, jawab Arslan kalem. Kalau Anda butuh surat tugas saya, tinggal bilang saja. Polisi itu terdiam sesaat, terlihat mulai ragu. Sorot lampunya bergeser dari wajah Arslan ke dashboard mobil yang mewah, lalu ke plat nomor yang sudah jelas-jelas bukan milik sembarang orang. Maaf, saya cuma patroli. Banyak pasangan muda suka parkir sembarangan dan... Ya, Anda tahu maksud saya, ujarnya sambil mundur sedikit. Saya tahu. Dan saya juga tahu Anda sedang bekerja. Jadi tidak masalah, balas Arslan sambil menaikkan kaca jendela lagi, tanpa emosi. Begitu mobil kembali sunyi, Nayaka langsung menunduk, mencoba menahan tawa tapi gagal total, malah bahunya terguncang kecil. Ong. Gawat, bisa-bisa aku viral jadi cewek yang diusir polisi gara-gara mau godain tunangannya di mobil, celetuknya geli. Arslan melirik sekilas, lalu menghela napas pelan. Lain kali jangan terlalu frontal, katanya tenang. Aku frontal. Mas belum lihat versi ekstrimnya, ucap Nayaka sambil berkedip-genit. Dan aku nggak perlu lihat, potong Arslan dingin. Tapi senyum kecil di sudut bibirnya akhirnya muncul, walau hanya sepersekian detik. Mobil itu tetap diam di tempat, tapi suasananya tak lagi sama. Suasana ketegangan tadi mencair. Tawa Nayaka menggantung di udara. Arslan masih diam, tapi jemarinya menggenggam tangan Nayaka lebih erat. Bukan karena nafsu, tapi karena nyaman. Karena akhirnya, ada satu orang yang bisa bikin dia tenang, bahkan di tengah gangguan paling absurd sekalipun. Belum sempat mesin dinyalakan, suara nyaring tiba-tiba memecah keheningan. Nada dering khas milik Arslan yang biasanya cuma bergetar kali ini bersuara lantang. Nama, Audra Elzar muncul di layar. Sepupunya yang bekerja sebagai seorang komandan polisi. Orang yang paling sering mencampuri urusan pribadi Arslan dengan dalih, kewajiban moral sebagai keluarga. Tanpa berkata apa-apa, Arslan langsung mengangkat. Suaranya terdengar tetap tenang, dingin dan tegas. 30. Ya, sahut Arslan singkat. Ada laporan dari unit patroli barusan. Lokasimu dicurigai jadi titik kumpul muda-mudi nggak jelas.
Dan katanya mobil hitam parkir terlalu lama. Jangan bilang itu kamu, ujar Audra dari seberang, nadanya setengah menggoda. Arslan mengerucutkan bibir, matanya melirik ke arah Nayaka yang masih berusaha menahan tawa di balik hodinya. Lalu kenapa? Balas Arslan datar. Kau parkir sama siapa? Tanya Audra lagi, nada suaranya kini terdengar lebih serius. Tunanganku, jawab Arslan pelan, tanpa jeda. Oh, Nayaka. Sahut Audra cepat. Kukira kamu gak bakal pernah ngenalin perempuan sebagai tunangan. Dunia hampir kiamat. Sudah selesai belum? Potong Arslan, matanya menerawang keluar. Audra tertawa dari seberang. Santai. Aku cuma pastikan kamu aman. Dan gak digerebek sama polisi iseng. Lagian itu anak manis banget. Jangan buat dia nangis, imbuhnya sebelum menutup telepon. Arslan mendesah pelan dan meletakkan ponsel ke konsol tengah, kemudian bersandar ke jok. Nayaka mencolek lengannya pelan. Sepupu kamu kayaknya suka nyindir, iya. Ujarnya sambil nyengir. Dia cuma cerewet, balas Arslan singkat. Punya kebiasaan mirip kamu. Tapi bedanya, kamu cerewet dalam hati, ucap Nayaka sambil mengedip. Arslan hanya menatapnya, tanpa komentar. Tapi jemarinya bergerak pelan meraih dagu Nayaka, membawanya lebih dekat. Pandangan mereka bertemu. Tak ada suara dan tak ada kata. Tapi banyak yang tersampaikan. Aku nggak peduli diganggu polisi, digerebek atau ditelepon sepupunmu, Mas, ujar Nayaka serius. Asal jangan ganggu perasaan aku ke kamu. Arslan menatapnya dalam. Jangan ganggu perasaanku juga, katanya pelan. Aku cuma punya cukup ruang buat satu orang. Nayaka diam namun matanya memerah sedikit. Tapi senyumnya tetap sama nakal, manis dan jujur. Yuk, antar aku pulang sebelum aku makin kelewat sayang, bisiknya pelan. Arslan mengangguk pelan. Mesin dinyalakan. Mobil melaju perlahan meninggalkan parkiran yang sepi. Tapi ada sesuatu yang tidak lagi sama malam itu. Bukan hanya status sebagai tunangan. Tapi rasa tenang yang diam-diam bertumbuh di antara dua hati yang biasanya selalu siap bertarung dengan logika masing-masing. Malam itu mereka tidak bicara banyak. Tapi genggaman tangan mereka cukup menjelaskan bahwa apapun yang datang nanti, mereka siap berdiri saling berdampingan. 31. Begitu langkah Nayaka memasuki rumah, hawa dingin AC ruang tamu justru kalah menamparkan dibanding kabar yang langsung menghantam telinganya. Audra itu dia memutuskan nikah bulan ini juga, ucap mama tenang seperti nggak sadar anak bungsunya baru aja lelah pulang kerja. Dan kalian gak salah dengar. Dia milih tanggal yang sama-sama akad kamu, Kak, timpal Kak Ailara, menyilangkan tangan di dada sambil bersandar di kusen ruang makan. 1. Nayaka yang masih berdiri di ambang pintu cuma bisa melongo. Napasnya tertahan, tubuhnya mematung sampai-sampai matanya berkedip cepat. Demi apa? Tunggu Mas Audra. Maksud Mama, sepupunya Dr. Arslan itu. Tanyanya sambil menunjuk ke arah sembarang, seolah ia menunjuk ke tempat Arslan yang entah di mana. Lah iya. Siapa lagi kalau bukan sepupunya calon suamimu, Mas Audra Maulana, kemarin heboh di rumah sakit masa kamu lupa, apa jangan-jangan karena cuaca panas sampai kamu nggak fokus, sahut Ailara datar. Nayaka mengucek matanya.
Dan Kak Ailara bakal nikah juga di hari yang sama kayak aku. Tanyanya lagi dengan nada setengah tertawa karena otaknya belum siap mencerna kenyataan itu. Lia. Hanya resepsinya beda minggu tapi kalau kalian setuju satu hari saja jadi nggak perlu capek-capek repot-repot lagi, jawab Budina sambil menyesap teh hangat di tangannya. Mama sih setuju saja karena itu biar hemat biaya gedung juga hitung-hitung berhemat, lanjutnya kalem. Gila, ini rumah atau markas Avengers sih? Semua orang pada kawin bareng-bareng. Celetuk Nayaka seraya menjatuhkan tas ranselnya ke sofa. Kak, jangan lebay. Protes Ailara tapi senyumnya susah disembunyikan yang menertawakan adiknya yang galvok gara-gara mendengar berita dadakan. Bukan lebay, tapi aku baru aja pulang dari rumah calon suami yang mukanya kayak patung batu marmer. Sekarang dapat kabar, tanggal sakralku diserobot rame-rame, gerutu Nayaka lalu mendekati meja makan dan mengambil sepotong kue. Nggak diserobot juga, sayang. Audra udah niat lama nikahin kakakmu Ailara. Dia cuma menyesuaikan waktu kosong dari tugasnya di lapangan kebetulan barengan, jelas mamanya pelan. Kenapa semua calon cowok di rumah ini kayak main taktik militer sih, desah Nayaka menyandarkan kepalanya di bahu Ailara. Ailara hanya tertawa kecil. Cuma kebetulan jangan drama dulu, yang penting, kamu fokus sama akad kamu. Kakak nggak akan nyuri panggung kamu, kok. Nayaka mengangguk lemas, lalu berbisik lirih, tapi tetap aja rasanya kayak aku bakal berbagi spotlight sama sepupunya calon suami yang bahkan lebih kaku dari Google Translate. 32. Mama terkekeh. Kamu tuh mulut bisa aja. Sambil menatap langit-langit rumah, Nayaka menghela napas panjang. Rasanya rumah yang biasanya penuh kehangatan, malam ini mendadak seperti arena gladi resik acara gede. Semua bergerak cepat, semua serius. Dan dia masih berusaha mengejar detak hati calon suaminya yang terlalu sunyi, terlalu jauh, terlalu dingin, tapi tetap Arslan yang dia pilih. Berselang beberapa menit kemudian, langkah Nayaka berhenti tepat di depan cermin. Rambutnya masih basah menetes, kulitnya tampak segar setelah mandi. Handuk putih melingkar pas di atas dadanya, memperlihatkan lekuk bahu dan tulang selangka yang jenjang. Baru saja ia mengangkat sisir, ponselnya tiba-tiba bergetar di atas meja nakas. Layar menyala. Nama yang tertera membuat jantungnya memantul cepat. Dr. Arslan Han Mahardika melakukan video kali. Tanpa pikir panjang, ia menerima panggilan itu. Wajah tampan Arslan muncul di layar, lengkap dengan ekspresi datarnya yang khas. Masya Allah, masih sempat video call. Bukannya jam segini harusnya operasi atau mungkin lagi mimpin rapat di perusahaan M-Corp. Sapa Nayaka sambil tersenyum usil. Tatapan Arslan tidak langsung menjawab. Pria itu hanya diam, memandang lurus ke arahnya. Tapi bukan ke matanya. Nayaka menyipitkan mata. Menarik handuknya lebih erat lalu mendekat ke kamera. Mas lihat apa sih? Tanya Nayaka setengah tertawa. Fokus, sahut Arslan datar. Aku sedang menilai posisi bahu kamu terlalu tegang. Nayaka mendesah pelan lalu duduk di pinggir ranjang. Aku mau cerita soal Audra tadi, katanya. Arslan masih memandang, nyaris tanpa ekspresi. Tapi arah matanya sudah tak menipu. Audra. Dia majukan pernikahannya.
Jadi, akad kita juga dimajukan 3 hari lagi, ujar Nayaka dengan nada pelan. Tak ada tanggapan. Nayaka menggigit bibir bawahnya, lalu menggoyangkan ponselnya pelan. Mas denger nggak? Aku ngomong ini penting Iho, ucapnya. Arslan mengerjapkan mata sekali. Aku dengar jawabnya singkat. Tapi kamu tahu nggak handuk kamu terlalu pendek. Wajah Nayaka langsung memanas. Gila. Jadi dari tadi Mas bukannya dengerin aku, malah ngelihatin handuk. Tidak. Aku hanya mengobservasi gravitasi dan potensi insiden tekstil, sahut Arslan santai. Oh. 33. Dasar dokter bedah impoten, mulutnya bisa lebih tajam dari pisau operasi, gerutu Nayaka, tapi senyumnya muncul lagi. Arslan menghela napas, lalu mendongak sedikit. Pakai baju tari Nayaka. Aku kirim link rapat keluarga nanti malam, tapi ingat jangan pakai handuk waktu meeting. Baik, Tuan Mahardika. Saya akan hadir lengkap dengan daster dan hair clip Hello Kitty, tukas Nayaka, lalu menutup panggilan dengan senyum nakal yang belum sempat dibalas. Di ujung sana, Arslan masih menatap layar yang sudah gelap. Ujung bibirnya terangkat sepersekian detik. Hampir tak terlihat. Tapi itu cukup untuk menyiratkan satu hal. Perempuan itu memang selalu berhasil mengacaukan ritmenya. Setelah panggilan video itu terputus, Arslan masih diam di ruang kerjanya. Monitor di depannya menyala, tapi pikirannya melayang ke arah sosok Nayaka yang hanya berbalut handuk. Napasnya terasa berat. Kedua matanya memejam sejenak, mencoba menetralkan pikiran. Lalu reflekslah menunduk, sontak ekspresinya berubah. Tangan kanannya spontan bergerak ke arah perut bawah. Gerakannya pelan tapi penuh keraguan, kemudian terdiam sejenak. Beberapa detik berlalu tanpa suara. Lalu ia bergumam nyaris tak terdengar. Aneh. Keningnya mengerut kebingungan. Seharusnya tidak mungkin, tapi ini jelas terasa. Gumamnya sambil memegangi senjata pamungkasnya. Tangannya mengepal. Apa aku sudah sembuh? Ucapnya pelan. Matanya menatap kosong ke arah meja. Atau mungkin cuma karena dia. Bisiknya. Arslan mengingat kejadian kemarin ketika dipeluk oleh Juwita, tak ada reaksi apapun dibanding dengan Nayaka selalu menunjukkan keanehan di tubuh bawahnya. Ada dentuman halus di dalam dadanya. Bukan karena gugup. Tapi lebih karena perasaan asing yang jarang ia alami. Rasa tertarik yang melampaui logika. La bersandar di kursi, menutup matanya hingga terlihat rahangnya mengeras. Nayaka. Gumamnya lirih nyaris seperti desahan tertahan. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, tubuhnya merespons sesuatu. Atau lebih tepatnya seseorang. Dan itu cukup untuk membuat pikirannya jadi kacau. Malam semakin sunyi, tetapi kepala Arslan justru dipenuhi suara yang tak henti berdengung. Tangannya masih bertumpu di paha, diam namun tegang. La melirik jam tangan, lalu mendesah pelan. 34. Ini tidak rasional, gumamnya lirih. Langkahnya dibawa ke jendela. La menatap langit gelap di luar sana, mencoba mengalihkan pikirannya, namun bayangan Nayaka dengan handuk putih itu terus melintas di kepalanya. Apa ini cuma sesaat atau aku memang sudah pulih? Katanya sambil menunduk. Tiba-tiba ada desakan dalam benaknya.
Sebuah dorongan impulsif yang tidak biasa baginya, seorang perfeksionis dingin yang biasa memutuskan sesuatu berdasarkan data dan logika. Lalu tanpa sadar ia menghela napas dalam, lalu bergumam, apa aku harus tes langsung besok pagi? Tapi semalam, waktu di dalam mobil saat tangannya, ia terhenti menelan ludahnya kasar dengan kesulitan. Nayaka mengusapnya seperti ada sesuatu yang terbangun dari tidur panjangnya. Tegang tapi bukan marah, hanya hangat, tapi bukan panas biasa. Seolah ia mengenali pemiliknya. La membisu sejenak, lalu menyambar ponselnya, membuka pesan pribadi Nayaka, jarinya nyaris mengetik sesuatu. Tapi urung. La terdiam lalu meletakkan ponsel itu kembali ke atas meja. Ini bukan uji laboratorium. Ini manusia, bisiknya, pelan. La berjalan perlahan kembali ke sofa, menutup wajah dengan kedua tangannya. Lalu bergumam seperti sedang menegur dirinya sendiri. Jangan egois, Arslan. Dia bukan kelinci, percobaan wanita itu adalah tunanganmu. Gumamnya. Namun di dalam dadanya, ada desir yang sulit dikendalikan. Antara ingin tahu dan takut tahu. Keesokan harinya. Pagi itu ruang observasi sunyi. Semua tim medis sudah keluar. Tinggal mereka berdua di dalam. Arslan berdiri di dekat meja, mencatat hasil prosedur terakhir. Suaranya nyaris tak terdengar, hanya bunyi pena yang menggores kertas. Nayaka duduk di sofa kecil, merapikan maskernya. Sisa keringat masih terasa di pelipis. Tapi bukan karena ruangan panas melainkan karena pria itu. Dingin, datar, tapi entah kenapa selalu bikin deg-degan. Operasi tadi lancar banget, ucap Nayaka membuka percakapan. Arslan hanya mengangguk, sorot matanya tak berpindah dari rekam medis. Kita udah kerja bareng 4 bulan, Mas belum pernah ngomong satu kalimat pujian sekalipun, imbuh Nayaka sambil bersedekap manja. Karena kamu belum layak dipuj, jawab Arslan datar. Nayaka mengangkat alis. Wah, tega. Padahal aku tadi yang paling sigap pas nyelamatin arteri pasien itu, sahutnya. 35. Arslan menoleh sebentar, pandangannya tajam tapi tak menghakimi. Respons kamu bagus tapi jangan terbiasa berharap validasi, katanya. Nayaka berdiri, berjalan mendekat. Langkahnya pelan tapi pasti. Sampai jarak di antara mereka tinggal sehelai napas. Aku nggak butuh validasi, bisiknya. Arslan terdiam, hingga hidungnya nyaris menyentuh rambut Nayaka yang masih lembab. Tapi tubuhnya kaku dan rahangnya menegang. Nayaka sontak mendongak dan kedua pasang mata mereka saling bertemu. Mas nggak ngerasa aneh? Tanya Nayaka pelan. Aneh bagaimana? Sahut Arslan tanpa berkedip. Baru semalam Mas bilang takut kehilangan kendali. Tapi sekarang kita cuma berdua loh dan Mas masih bisa tahan lihat aku dari jarak segini. Suasana mendadak hening. Hanya detak jam dinding terdengar menggantung di udara. Tangan Arslan mengepal pelan di samping tubuhnya. La menghindari tatapan Nayaka, lalu memutar tubuh. Kamu jangan main-main soal ini, ujarnya tegas. Nayaka tersenyum tipis. Aku serius, katanya. Langkah Arslan menjauh, tapi tubuhnya masih gemetar ringan. La berdiri menghadap jendela, membelakangi Nayaka.
Kalau kamu tahu apa yang terjadi di tubuhku tadi malam kamu nggak akan sengaja berdiri di jarak itu sekarang, katanya pelan. Nayaka terdiam sejenak sebelum bertanya lebih lanjut, Mas maksudnya apa? Arslan menoleh perlahan. Aku mungkin sudah tidak impoten ucapnya singkat. Wajah Nayaka langsung memerah. Antara kaget, senang dan deg-degan bukan main karena untuk pertama kalinya Arslan pria cuek, ahli di meja operasi, terkenal dingin dan datar berbicara seperti itu. Lan nyaris tak percaya dengan apa yang barusan ia dengar. Dan kamu tahu yang bikin itu terjadi? Tanya Arslan pelan. Nayaka menggeleng pelan. Apa? Satu-satunya hal yang berubah sejak diagnosis itu cuma kamu. Jawabnya Arslan. 36. Ruangan itu mendadak terasa sempit. Udaranya hangat, entah karena sinar matahari pagi yang menembus tirai atau karena pernyataan Arslan barusan yang masih menggema di kepala Nayaka. Gadis itu kesulitan menelan ludah. Matanya bergerak ragu, bibirnya terbuka tapi tak langsung bisa bicara. Mas serius? Tanyanya pelan, suaranya agak bergetar. Arslan mengangguk, tak ada senyum, tak ada juga tatapan lembut. Tapi dari sorot matanya, Nayaka tahu pria itu sedang jujur sepenuh-penuhnya.